Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu masih tentang puisi rakyat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu puisi rakyat, apa itu ciri-ciri puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan, yaitu mendaftar kata berima pada puisi rakyat. Pertama, kita akan mendaftar kata berima pada pantun. Perhatikan pantun berikut. Jangan suka makan mentimun karena banyak getahnya. Jangan suka duduk melamun karena tidak ada gunanya. Perhatikan pada larik ganjil, yaitu kata mentimun dan kata melamun mempunyai rima yang sama. Begitu pula pada larik genap, yaitu kata getahnya dan gunanya mempunyai rima yang sama. Jadi, pada pantun tersebut mempunyai rima ABAB atau rima silang ya. Berikutnya, kita akan mendaftar pada kata gurindam. Kata berima pada gurindam, silakan dilihat seperti ini. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Perhatikan pada larik pertama dan larik kedua. Seperti itu ya. Lalu mendaftar kata berima pada syair. Perhatikan syair berikut. Dengarlah wahai anakanda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu engkau terjaga, dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Perhatikan kata berima pada bait pertama dan kata berima pada bait kedua. Semuanya mempunyai rima yang sama ya, yaitu rimanya A dan bait kedua juga sama, A. Nah, rima itu ada dua, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Rima itu sendiri pengertiannya adalah bentuk perulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Nah, rima utuh itu terdiri atas dua, yaitu yang terdapat pada rima kata dan terdapat pada rima baris. Rima kata itu terdapat dalam suku kata. Suku kata apa sih? Suku kata adalah yang membentuk kata. Lalu rima baris itu adalah rima yang mengulang kata tersebut sepenuhnya. Nah, jadi diulang secara utuh ya. Lalu yang kedua, kita akan mendaftar kata berima sebagian. Kata berima sebagian yaitu merupakan kata yang memiliki persamaan bunyi akhiran yang sama antara bait 1, bait 2, dan bait 3. Perhatikan di sini. Di sini ada nama benda mobil. Kemudian ada kata berima akhir sebagian yang sama. Contohnya, menggigil, hasil, usil, pensil, kutil. Begitupun juga di bawahnya. Kata panah mempunyai rima sebagian yaitu rumah, mudah, parah, sudah, bedah, dan juga seterusnya. Maksud di sini rima sebagian adalah kata atau bunyi terakhir. Di sini bunyi terakhir itu yang mengikuti adalah kata mobil itu adalah bunyinya adalah il. Jadi kata yang berimanya pun harus il belakangnya ya. Kemudian ada nama buah cherry. Lalu menemukan kata berima sebagiannya ada di padi, roti, sapi, hati, sepi. Kenapa di sini tidak ri? Karena sebagian. Hanya yang kata terakhir saja atau huruf terakhir saja ya. Seperti itu. Dan kata berima sebagian bisa kamu temukan di mana saja. Bisa nama kota, bisa nama benda, bisa nama buah, atau bisa juga nama tumbuhan. Sekarang kita akan masuk ke bahasan antara pantun, gurindam, dan syair. Itu ada perbedaannya masing-masing ya. Kalau pantun terdiri atas 4 baris, dalam satu bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata,
kemudian bersajak A, B, A, B, lalu baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isi. Gurindam terdiri atas 2 baris, lalu mempunyai 10-14 suku kata, bersajak AA, BB, dan seterusnya. Baris pertama berisi soal, baris kedua berisi jawaban atau isi. Lalu syair terdiri atas 4 baris, lalu terdapat 8-14 suku kata, bersajak A, lalu semua baris merupakan isi. Nah, ini adalah perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Kemudian setelah perbedaan pasti ada persamaannya. Apa itu persamaannya? Yang pertama adalah sama-sama merupakan puisi lama, lalu berfungsi sebagai nasihat, kemudian memiliki bait walaupun berbeda-beda ya. Dalam satu bait ada yang berisi 4 baris, kalau gurindam berisi 2 baris, kemudian syair berisi 4 baris. Kemudian memiliki rima atau sajak. Lalu yang terakhir adalah kandungan isi mempunyai nilai moral dan agama. Nah, setelah kita mempelajari perbedaan, persamaan, dan kata berima pada puisi rakyat, sekarang kita akan menyimpulkan isi dari puisi rakyat tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan isi pantun. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi gurindam. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan isi syair. Perhatikan. Menyimpulkan pantun, gurindam, dan syair. Langkah-langkahnya ada loh. Nah, mari kita lihat. Dalam menyimpulkan pantun, yang perlu kalian lihat, yang pertama, mendaftar kata-kata sulit dalam pantun dan mencari maknanya. Nah, maknanya bisa kalian dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya tentunya. Lalu yang kedua adalah pahami baris ketiga dan keempat, karena bagian tersebut merupakan isi pantun. Kalau baris yang pertama dan kedua hanya merupakan sampiran ya. Lalu yang ketiga adalah menyimpulkan isi pantun. Yang kedua, langkah-langkah dalam menyimpulkan gurindam. Yang pertama, mendaftar kata-kata sulit dalam gurindam dan mencari maknanya. Yang kedua, memahami semua baris gurindam karena kedua baris gurindam merupakan isi. Tadi kita sudah bahas ya, bahwa gurindam itu baris pertama berisi soal, lalu baris kedua berisi isi atau jawaban. Lalu yang ketiga adalah menyimpulkan isi gurindam. Lalu yang terakhir, menyimpulkan isi syair. Caranya hampir sama ya dengan pantun, gurindam. Kalau syair, mendaftar kata-kata sulit dalam syair dan mencari maknanya. Memahami semua baris syair karena semua baris syair merupakan isi, tidak ada sampiran. Lalu yang ketiga, menyimpulkan isi syair. Nah, perhatikan contoh pantun berikut. Ibu pergi membeli baju. Baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Perhatikan di sini, kata-kata sulitnya adalah kepala batu. Kepala batu itu bermakna keras kepala. Nah, jadi kalau ada istilah kepala batu itu bisa disimpulkan ya maknanya apa ya. Kemudian simpulan yang bisa kita ambil adalah jangan bersikap keras kepala dan nasihat ibu harus kita dengar ya. Lalu pantun yang kedua, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Di sini kata disanggah itu bermakna dibantah. Nah, kesimpulannya apa? Perkataan orang tua tidak boleh dibantah agar hidup kita selamat dunia akhirat. Begitulah cara menyimpulkan pantun. Lalu ada gurindam. Gurindamnya seperti ini. Pikir dahulu sebelum berkata supaya terhindar silang sengketa. Apa itu kata silang? Kata silang itu bermakna berlawanan. Sengketa bermakna perselisihan. Jadi, kata gurindam tersebut bisa diambil kesimpulan adalah sebagai berikut.
Sebelum berkata-kata, pikirkan baik buruknya. Jangan sampai menyinggung orang lain agar tidak terjadi perselisihan. Karena ada pepatah seperti ini ya, mulutmu harimaumu. Maka jika orang tidak bisa mengendalikan kata-katanya, maka pastilah akan terjadi banyak perselisihan. Seperti itu ya. Lalu ada contoh syair seperti ini. Syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, lalah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli lisan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, supaya lahu perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras, bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Perhatikan kata sulit-sulit berikut ini. Kata sulit dalam syair di atas yaitu seperti ini. Ada kata madah, ada kata itikat, ada kata tamsil, ada kata akhirat, ada kata insan, ada kata ayar, ada kata taksir, ada kata kabir. Nah, jika kalian menemukan kata-kata sulit, silakan kalian bisa lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Lalu, makna dalam syair tersebut adalah seperti ini. Bait syair pertama, syair perahu tersebut berupa nasihat kepada para pemuda atau generasi muda dengan memperbaiki tujuan hidup. Bait syair kedua, hal itu disebabkan oleh adanya hidup yang tidak akan kekal selamanya dan pasti akan ke akhirat jua. Bait syair ketiga, pemuda perlu membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna. Bait syair keempat, dengan amalan kita yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bait syair keempat, apabila telah membekali diri dengan ilmu dan amal baik, maka sempurnalah kehidupan yang kita jalani. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menyimpulkan puisi rakyat, baik itu pantun, baik itu syair ataupun gurindam, silahkan kalian data terlebih dahulu kata-kata sulitnya, lalu kalian cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.